Langsung saja kepada renungan hari ini, saya beri judul, Ya Sudahlah. Masih ada benang merahnya dari episode saat teduh yang lalu, karena saya mau elaborasi, saya mau kembangkan lagi, karena itu penting sekali. Itu menjadi rema, bahasa sorga. Ingat, yang sebelum ini saya sampaikan apa? Ya sudahlah, harus bisa move on, harus bisa lanjut kehidupan. Jangan mau berada di kubangan yang sama, ya. Coba katakan pada kiri kanannya, ya sudahlah. Apapun terjadi di hidupmu, ya sudahlah. Ya, percaya Tuhan pasti akan memberkati lagi. Kita buka ayatnya di 1 Samuel pasal yang ke-25. Kali ini kita belajar dari seorang tokoh lagi, yaitu Daud. Ada Abigail, ada Nabal, ketambahan beberapa pemeran ya dalam cerita. 1 Samuel 25, judulnya Daud, Nabal, dan Abigail. 1 Samuel 25 ayat yang ke-21, pembacaan kita nanti akan sampai ayat 31, 10 ayat hari ini. Ambil catatan. Saya berikan suatu subtema yaitu seni melepaskan. Jadi penting sekali to let go. Nah sekarang saya akan elaborasi, saya kembangkan. Kemarin saya hanya singgung sebagai poin ketiga di episode yang lalu. Yang kali ini saya akan jadikan ini tema utama. Saya akan lebih terperinci menjelaskan pada Anda gimana melepaskan dalam jiwa Anda supaya jangan sampai ada satupun di antara kita rohnya terbelenggu. Karena Tuhan itu mau membawa Anda bukan hanya naik atas, tapi maju dalam kehidupan ini. Jalan Tuhan itu depan. Anda perhatikan nggak? Paulus menulis tentang susunan perlengkapan senjata Allah. Ada satu bagian tubuh atau badan anak Tuhan yang tidak dilindungi. Tidak ada yang namanya perlengkapan senjata untuk bagian tubuh itu. Mau tahu apa nggak? Di mana nggak? Punggung nggak ada. Jangan lari dari panggilan. Jangan mundur. Jangan lari ke belakang. Sebab tidak ada perlindungan. Jalan Tuhan itu maju. Karena itu penting sekali untuk kita bisa berkata, ya sudahlah. Bukan hanya kepada orang lain, pada diri sendiri. Ya sudahlah. Ya, ayat 21, Daud tadinya telah berkata, sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang dari segala kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Beginilah kiranya Allah menghukum Daud. Daud bicara tentang dirinya. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika ku tinggalkan hidup sampai pagi, seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya. Daud marah. Wih, orang yang mengejar hati Allah, seorang yang berkenan di hati Tuhan bisa marah kesumat seperti ini. Ada apa ya? Ceritanya terlalu panjang, kita tidak punya banyak waktu. Jadi saya rangkumkan begini aja supaya Anda mengerti. Ada seorang kaya raya di daerah Karmel di Israel, namanya Nabal. Nabal itu meremah sekali dengan bebal, memang gitu orangnya. Orang ini jahat dan kasar. Ini orang kaya sekali, nah Daud itu kan pelarian. Kan dia dikejar-kejar sama Saul padahal dia nggak bersalah. Nah Daud dengan 600 orangnya tinggal di dekat di mana mereka berada. Dan Nabal ini punya banyak peternakan, punya banyak pekerja. Gara-gara Daud ada di situ karena mereka semuanya kan jago perang. Daud ini kan gagah perkasa. Saul membunuh beribu, Daud berlaksa-laksa. Gara-gara itu penyamun perampok gak berani dekat. Mereka kecipratan berkat. Nah Daud ini suatu hari lumrah lah ya. Ya dia memberikan security satpam aja dapat gaji. Dia bilang cukup kasih anak-anakku ini makan bungkusan atau apa supaya mereka gak kelaparan. Dibalas, dijawab dengan sangat sarkas. Sangat keras. Daud ngamuk. Dia marah sekali, sia-sia aku lindungi orang ini. Bukannya benefitnya di dia, apa artinya nasi bungkusan? Daud itu nggak minta-minta. Cuman kan fair gitu ya. Fair juga selalu ada timbal balik kan. Tips memang mungkin sudah diberikan service charge. Tapi kalau orang itu melakukan tugas yang baik, waiter jangan lupa kita berikan uang kecil. Itu uang besar buat mereka. Daud nggak minta macam-macam kok. Orang ini bukan seorang yang pemulung. Dia nggak pernah memeras. Kalau dia mau meras dia bisa. Dia marah, dia bilang, sia-sia aku lindungi orang ini nggak tahu diri. Orang ini nggak ngerti terima kasih. Lalu dia berkata gini, ini yang menjadi komplain Daud yang utama di kalimat terakhir di ayat 21 sebelum masuk ke ayat 22. Ia membalas, Nabal ini membalas kebaikan saya dengan kejahatan. Gimana caranya kita bisa move on ya, tidak terjebak dalam kubangan yang setan siapkan dalam jiwa kita. Kalau kita nggak bisa maju di dalam roh kita nggak bisa maju dalam alam nyata.
Banyak orang itu stagnan di luar karena dia stagnan di dalam. Ya kan? Alkitab selalu begitu, mengajarkan kepada kita, selalu perbaiki dalam dulu. Apa yang saya sampaikan ini, mungkin tidak langsung menyelesaikan gejalamu. Apapun yang Anda alami, simptomnya, itu bukan simptomnya yang saya fokuskan. Tapi akarnya itu di hatimu. Nah saat ini, saat teduh, saya sedang mengurusi hati Anda dengan Roh Kudus. Kalau itu beres, luar itu akan mengalami terobosan. Penting sekali untuk seseorang bisa berkata, ya sudahlah kepada dirinya, kepada masa lalunya, bahkan kepada pengalaman-pengalamannya yang menahan dia hari ini tidak bisa maju. Dan dia harus bisa juga bicara kepada orang lain, ya sudahlah. Dia bisa menghibur orang yang ada di kanan kirinya. Orang berhati besar itu susah cari. Nah, bagaimana caranya kita menang dalam jiwa kita dan kita bisa berkata, sudahlah. Kalau nomor 1 tulis ini, kalau kita percaya kebaikan kita ada pada Tuhan. Kebaikan kita itu ada pada Tuhan. Kalau Anda berbuat baik kepada orang lain, jangan pamrih, apalagi hari-hari ini. Perbuatan baik itu nggak ada imbalannya. Benar. Kalau Anda berbuat sesuatu, tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Jangan ada ekspektasi sama manusia, karena nanti kecewa. Jadi kalau kita mau berbuat baik, do it for Jesus, lakukan untuk Yesus. Dan percaya bahwa kebaikanmu sudah dipandang Tuhan, itu cukup bagimu. Kebaikan kita sudah ada padanya, itu saja. Kalau nggak gitu seperti Daud ini, jebakan jiwa. Dia hampir bersalah loh, ini Daud mau bunuh orang ini. Karena Daud merasa rugi waktu bantu si Nabal itu. Dan dia juga merasa rugi hati. Udah rugi waktu, rugi emosi. Aduh, tahu gini gue baik-baikin sama orang, baik sekali sama orang ini. Saya dapat apa? Apa hasilnya? Nggak ada. Daud lupa. Kalau dia berbuat sesuatu untuk sesama, dia lakukan untuk Tuhannya. Bukan lakukan untuk orang itu. Layak atau tidak layak terima. Ini sesuatu yang sangat sticky di hati, sangat lengket. Kalau Anda tidak bisa lepaskan, tidak kembali licin, Anda tidak bisa maju. Apa itu yang sangat membuat hati tidak enak? Perasaan kecele di dalam jiwa. Nggak tahu itu bahasa Indonesia enggak. Tapi pokoknya kalau kita berbuat baik kepada orang lain, ingatlah satu hal, Bapak Ibu Saudara. Hanya ada satu penonton kita, one audience, that is Jesus Christ, Yesus Kristus. Hari-hari ini juga hati-hati ya. Kalau ada orang mau pinjam uang sama Anda, kalau Anda tidak siap sampai uangnya nggak kembali, jangan pinjamkan. Kalau Anda pinjamkan, sesuaikan dengan kemampuan. Orang mau pinjam Rp1.000, contohnya omong kosong nih. Anda cuma punya 5.000, itu yang Anda rela atau Anda mampu ya kasih 5.000. Dia kembalikan, semoga. Anda tetap harus minta berkata, ya ini saya pinjamkan cuma mampu sekian. Tapi kalau nggak kembali, Anda harus ready. Hari-hari ini kalau pinjemin orang, siap-siap tidak nampak lagi itu uang. Karena ini zaman susah. Karena itu jangan sampai akhirnya kecewa sama Tuhan. Padahal hikmat itu ada. Ya, tapi lebih baik lagi adalah jangan kita suka pinjam-pinjam sama orang. Sebab Tuhan berkata orang benar. Nah kita ini orang benar atau orang salah? Kalau kita orang benar, anak cucu kita pun tidak minta-minta roti. Jangan biasakan begitu. Berani untuk bayar harga. Berani untuk setia. Berani untuk tabung pelan-pelan. Berani menderita. Berani sengsara, asal jadi orang benar. Lebih baik makan sayur, ya, tapi menjadi orang benar daripada makan daging jadi orang fasik. Lebih baik sedikit di rumah orang benar daripada yang melimpah harta orang fasik. Ya, ayat yang ke-23. Jadi ya sudahlah itu dimulai dengan kebaikan kita ada pada Tuhan. 23. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ini Abigail mulai muncul nih. Siapa dia? Dia adalah istrinya Nabal. Nabal itu bebal, jahat dan kasar. Tapi Abigail itu seorang wanita yang dikatakan di ayat-ayat sebelumnya bahwa dia itu bijaksana. Ini one of the virtuous women of the Bible. Salah satu wanita-wanita mulia di Alkitab. Abigail muncul melihat Daud, segera ia turun dari atas keledainya lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Dia mencoba untuk meredakan amarah seorang warrior, seorang jago perang.
Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu." Dia pasang badan untuk suaminya. Jangan bunuh dia, jangan lukai. Aku saja yang tanggung kesalahannya. Izinkanlah hamba-Mu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hamba-Mu ini. Ya sudahlah, apalagi untuk mengampuni kesalahan orang lain. Apa yang saya ajarkan hari ini saat teduh ini akan mencegah beberapa orang, banyak orang bahkan, daripada melakukan keputusan-keputusan yang salah dan melakukan perbuatan-perbuatan bodoh di masa yang akan datang. Nggak perlu kan kita harus selalu menyembuhkan, bisa saja kita mencegah. Saat teduh ini akan menghentikan, saat teduh ini seperti roh Abigail, roh kudus tentunya, roh di dalam dirinya yang bijaksana, untuk mencegah Anda daripada melakukan perkara gegabah, baik itu investasi sembarangan, baik itu bercerai, padahal sudah membangun keluarga belasan tahun bersama dengan istri tercinta, hanya karena 1-2 perkara, atau baik itu untuk pukuli anak, baik itu untuk kecewa, balas dendam, baik itu untuk mengucapkan kata-kata sembrono yang nanti suatu hari diseret ke pengadilan oleh Tuhan. Be careful. Saya kok merasa hari ini saya harus fokus ke sini. Jadi firman-Mu pelita bagi kakiku. Yang kedua, poinnya. Kan di sini Abigail berkata, ini garis bawahi, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Kalau kita mau membalas apa sama orang lain, gigi ganti gigi, mata ganti mata, ingatlah orang lain yang tidak bersalah. Jangan lakukan itu. Itu poin kedua. Ingat, remember the innocent around you. Nggak hanya di sisimu loh, di sisi orang itu juga. Saya ini tidak bangga, masa lalu saya itu penuh kekerasan. Saya sudah bersaksi di gereja. Saya bersaksi ke teman-teman saya kemana-mana, waktu memberitakan Injil, waktu mengajar. Jemaat yang saya gembalakan kurang lebih pada tahu, lewat kesaksian hidup saya dulu itu gimana diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tapi saya ceritakan satu aja ya, dan saya menyesal nih selama-lamanya, sekalipun saya tidak tertuduh karena Tuhan sudah ampuni. Waktu itu saya tidak tahu apa yang saya perbuat. Saya pernah sekali berantem pada waktu saya masih sekolah sebagai pelajar, terjadi perkelahian antara pelajar. Saya pukul satu orang, saya masih ingat. Nah, saya pukul dia itu sampai cukup mengerikan, sampai bagian tertentu di badannya itu membusuk waktu saya pukuli. Dan membuat saya tersentak, sekalipun saya orang jahat. Waktu itu ya, saya belum kenal Tuhan. Membuat saya tersentak adalah kelihatan adiknya dia, melihat dari pinggir. Setelah itu saya menoleh dan melihat dia menangis, lihat kakaknya dipukul oleh saya. Sama-sama sebenarnya fair game, kita berantem kok. Dia juga bisa pukul saya juga punya adik, saya juga punya kakak. Tapi pada waktu saya lihat adiknya menangis terseduh-seduh dan mohon ampun, waktu saya pukulin orang yang dia cintai, saya jadi ingat, semenjengkelkannya orang tertentu, patut dihukum oleh Allah. Bahkan kalau perlu Anda ingin main hakim sendiri, ingatlah masih ada orang lain tidak bersalah di sekelilingnya. Sebelum Anda membuat sesuatu gegabah, ingat orang lain dulu bahwa orang itu juga Yesus mati baginya. Apalagi orang yang tidak salah di sekelilingnya. Belum lagi terhitung orang yang tidak salah di sekelilingmu, yang akan jadi korban karenanya. Saya bodoh sekali, saya pikir kalau mama saya tahu bagaimana papa mama saya, pasti sedih punya anak saya begini. Tapi puji Tuhan, itu masa lalu, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tuhan sudah selamatkan saya dari cara hidup yang sia-sia. Ingatlah Abigail sebelum kau bunuh Nabal. Remember that. Ayat yang ke-25. Ini perkataan Abigail. Janganlah kiranya tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu. Istrinya aja ngaku. Sebab seperti namanya, demikian pula ia. Nabal namanya dan bebal orangnya. Saya suka bahasa Indonesia, Nabal mirip dengan kata bebal. Tetapi kalau punya anak ya, siapa di sini yang menunggu keturunan, nanti saya doakan. Nanti masukkan semuanya permohonan doa, nanti di tablet ini saya tumpangi tangan. Tempat sepakat adalah tempat berkat. Mari kita percaya Tuhan bisa memberikan anak cucu. Tapi janji ya, jangan kasih nama Nabal. Jelek sekali nama itu. Kalau ada yang namanya Nabal, Tuhan menebusmu. Saya kasih arti baru deh. Nabal itu bukan bebal kalau Anda namanya itu. Nabal itu artinya kebal. Kebal dari serangan musuh, gitu ya. Tapi kalau yang kita tahu nama asli Nabal itu artinya bebal.
orang ini kafir, orang ini dursila. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Oleh sebab itu ayat 26, Tuanku demi Tuhan yang hidup dan demi hidupnya demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan atau main hakim sendiri, biarlah menjadi sama seperti Nabal, musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Ayat 25-26 garis bawahi, janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang dursila itu. Sebab seperti namanya, demikianlah ia. Nabal namanya, bebal orangnya. Lalu ayat 26b, dan demi hidupmu yang dicegah oleh Tuhan daripada melakukan hutang darah, daripada bertindak sendiri, main hakim sendiri, mencari keadilan dari orang yang tidak percaya. Poin ketiga, orang itu hatinya lebih bisa nerima, lebih bisa cincai gitu ya. Itu kalau dia tidak mencari keadilan dari orang fasik. Jangan cari keadilan dari Nabal. Orang itu jahat dan kasar. Ngapain kita itu marah-marah, kita dendam-dendam, yang rugi siapa? Orang itu loh, happy aja. Baik dia setelah omongin Anda, ambil uang Anda, atau merugikan Anda, bunuh karakter, sikut kanan kiri, sehingga Anda terpental, padahal bukan salah Anda. Apalah, katakan whatever it is, ada 1001 dosa. Ya, dosa orang lain, dosa kita juga 1001. Jangan mencari keadilan. Pernah bicara sama orang jahat? Pernah bicara sama orang fasik? Kalau Anda bicara sama mereka, Anda bisa merasa bodoh sekali. Kita bisa merasa bodoh sekali. Kenapa aku mencari keadilan dari orang ini? Semoga jangan kena orang gitu ya. Tapi kalau sudah kena sama orang gitu, nggak usah cari keadilan dari dia. Lepaskan. Ya sudahlah. Asal jangan kena lagi. Jangan kena kedua kali. Kalau kena kedua kali, yang fasik bukan orang itu. Anda dan saya. Jangan mencari keadilan dari orang fasik yang jahat. Tapi lebih bahaya lagi cari keadilan dari orang fasik yang baik. Orang fasik itu ada yang baik. Orang yang tidak kenal Tuhan maksudnya ada yang baik. Jangan, hati-hati, hari-hari ini zaman hoax lagi. Orang ngomong apa segala asal berita hot kita kirim. Hati-hati jangan kita bodoh di mata Tuhan. Discernment, coba praktekkan membeda-bedakan roh. Tahu nggak yang nulis siapa? Yang bikin siapa? Motivasinya apa? Cek itu dulu. Cek itu dulu. Jangan-jangan kita masuk ke dosa orang yang tidak ada hubungan sama kita. Karena itu janganlah lihat keselokan. Hidup itu banyak yang harus ditata. Perhatikan hidup sendiri saja. Ya. Lebih baik kita kepo rohani daripada kepo duniawi. Kepo rohani itu begini. Apa ya rahasianya supaya kita bisa maju, supaya kita bisa tumbuh. Kita mau cari tahu, kita baca buku. Kita renungkan firman Tuhan, mau tahu Paulus, mau tahu Gideon, mau tahu Musa, mau tahu Abraham, mau tahu Yesus terutama. Wow. Itu aja nggak selesai-selesai. Kau mau selesaikan hal-hal lain yang tidak pernah kau mulai. Yang Tuhan tidak pernah perintahkanmu untuk melakukan. Jadi hati-hati. Dan orang-orang tertentu kelihatan kalau bisa fasih lidah, fasih kata pun sesuatu yang bagus contohnya itu. Kita pikirkan kalau mereka adalah orang yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Berita-berita yang netral sifatnya yang berupa, sifatnya sesuatu yang sifatnya manusiawi. Nggak apa-apa, karena itu fakta. Tapi kalau bicara soal kebenaran, you be careful. Kalau memang orang tersebut sungguh-sungguh, orang-orang tersebut mengerti benar-benar Tuhan itu siapa, nggak perlu mereka ngomong apa. Mereka sudah jadi anak Tuhan dulu, sudah jadi orang Kristen lahir baru. Kenapa nunggu? Kenapa mereka enggak? Berarti mereka enggak kenal Tuhan. Jadi jangan jadi promotor yang enggak perlu. Jadilah promotor Tuhan Yesus. Hari-hari ini tuh orang itu perlu sekali untuk disapa. Orang itu perlu mendapat kata-kata yang positif. Kata-kata bukan hanya positif, positif itu biasa. Mereka perlu firman. Jadilah orang setiap kali buka mulut, itu beritakan firman. Jadilah orang setiap kali main jari, di HP-nya katakanlah. Itu selalu jadi berkat buat orang lain, membangun. Jadilah orang setiap kali bersinggungan dengan orang-orang sekelilingnya. Orang lain selalu mendapatkan damai sejahtera, adem, tentrem, ayam tentrem, selalu adem gitu di hatinya. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan cari keadilan dari orang fasik, tapi jadilah orang benar. Jadilah orang yang memberkati orang lain, yang membangun orang lain. Fokus-fokus, Tuhan sudah mau datang. Atau Anda dan saya sudah mau mati. Loh, kapan matinya? Kan masih panjang umur. 80 tahun pun itu pendek loh usia. Singkat hidup kita. Anda bangun apa dalam hidup ini? Anda kejar apa? Apa visimu? Apa tujuanmu? Tanya Tuhan Yesus. Amin. Jaga hati dengan segala waspada, karena berkat akan tiba. Nah kalau berkat tiba, jangan kita beda jadi orang setelahnya. Jangan mencari keadilan dari orang fasik.
ayat 27. Oleh sebab itu pemberian yang dibawa kepada tuanku oleh budakmu itu, biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti tuanku. Jadi Abigail membawa kado-kado makanan-makanan. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini. Dia minta ampun untuk Nabal. Sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi tuanku keturunan yang teguh, karena tuanku ini melakukan perang Tuhan dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. I love this. Ayat 26 itu dahsyat sekali. Abigail berkata, ampunilah ya Tuan Daud, ampunilah kiranya kecerobohan hambamu itu, Nabal itu. Sebab, dia kasih kata sebab ini kuncinya, dia membuat perbedaan. Kalau ampunilah saja, berat terus terang. Ampunilah saja, wah rasanya gak rela. Gak bisa bilang ya sudahlah, kecuali ada sebabnya. Nah, di sini dia kuncinya. Ampunilah kiranya sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi tuanku. Yang keempat, ampuni dengan visi. Jangan hanya ampuni, itu yang membuat susah mengampuni. Ampuni dengan visi di hati. Katakan begini pada dirimu sendiri, Tuhan akan memakai saya. Jadi saya harus ampuni hari ini. Karena besok aku akan dipakai oleh Allah. Dengar Yosua pasal 1 ketika Tuhan berfirman kepadanya. Siapkan dirimu, bahkan disuruh sunat seluruh bangsa Israel di Gilgal sebelum masuk ke Kanaan. Siapkan dirimu, besok aku akan melakukan mujizat. Katakan pada dirimu sendiri. Kalau kita disakiti atau kita harus melepaskan sesuatu dan berkata, ya sudahlah atas suatu keadaan. Kadang-kadang bukan bicara soal kesalahan orang. Kadang-kadang kesalahan kita sendiri, mengampuni diri sendiri itu juga sama penting. Kita tuh gak pernah lewat dari kubangan itu loh. Seperti yang saya katakan yang lalu, selalu masuk ke dalam lingkaran setan, terjebak dalam pembuktian diri, tambah mencoba, semakin berusaha dan berupaya untuk membuktikan dirinya, semakin runyam keadaannya. Ya kan? Coba kalau masakan itu salah, coba diperbaiki lagi. Tambah gak keruan jadi makanan apa. Kalau Anda dan saya seperti itu, ampuni dirimu sendiri, sudah lewatkan. Lupakan yang lalu, mengarah pada tujuan dengan mata memandang pada Yesus. Ya. Katakan pada dirimu sendiri, sebab esok hari Tuhan akan memakai saya. Anda tiba-tiba dapat kekuatan karena sukacita. Fondasinya bukan hukum Taurat saja atau bukan karena sebuah perintah, tapi ada janji Tuhan yang menyertai. Katakan pada dirimu sendiri, oh aku harus ampuni. Why? Mengapa? Karena keluargaku akan diberkati setelah ini. Langsung rasa seperti ada setrum sorga, naik turun badan kita, up and down, memberi kita kekuatan baru. Ampuni itu harus dengan visi. Lupakan masa lalu itu harus dengan memandang masa depan. Ya. Siapa bilang masa lalu kita semuanya itu, masa lalu kita tidak berguna sama sekali? Masa lalu kita itu juga berguna. Berguna memotivasi kita untuk mencari apa yang di depan kita. Dan masa depan punya visi itu penting sekali daripada kita hidup itu merana, putar-putar di padang gurun tanpa tujuan, nanti meronta-ronta imannya. Memandang masa depan itu memberikan kita kekuatan untuk bisa melupakan masa lalu. Alfa Omega harus dijaga dalam hidupmu. Terakhir, ayat yang ke-29 sampai 31. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau, kata Abigail, dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu. Katakan pada dirimu sendiri, hidupku dibungkus oleh darah Yesus. Katakan itu, 1, 2, 3. Hidupku dibungkus oleh darah Yesus. Katakan keluargaku dibungkus oleh darah Yesus. Katakan pekerjaanku dibungkus dengan darah Yesus. Katakan masa depanku dibungkus dengan darah Yesus. Katakan keturunanku dibungkus dengan darah Yesus. Katakan imanku dibungkus dengan darah Yesus. Itu janji Allah. Tetapi nyawa para musuhmu, ayat 29b, akan diumbankannya dari dalam salang umban. Ini cukup relevan buat Daud, mengingatkan dia. Pada saat dia lagi gegabah, untung ada Abigail yang menjadi kepanjangan tangan Tuhan, Roh Kudus berbicara lewat mulutnya. Wanita bijaksana ini mengingatkan dia waktu dia menumbangkan Goliat berapa waktu yang lalu. Pakai umban juga. Dia berkata, nasibnya kan sama dengan Goliat, cuman caranya beda nanti Tuhan bekerja. Dia bilang sama Daud, ingat umban,
Remember how God helped you in the past. Stay faithful. Tetaplah setia. Karena lain kali tetap akan sama. Tuhan akan memberi kemenangan. Tuhan itu suka sekali memberi kemenangan. Ya, itu hobinya Tuhan. Jadi tenanglah, hidupmu pasti menang. Ayat 30, apabila Tuhan melakukan kepada Tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu, dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, ayat 31, maka tak usahlah Tuanku bersusah hati dan menyesal kemudian karena menumpahkan darah tanpa alasan, dan karena Tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada Tuanku, ingatlah kepada hamba-Mu ini. Ayat 31, garis bawah itu, maka tak usahlah Tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan. Yang terakhir, ya sudahlah, itu berkat besar yang bisa mengucapkannya dengan segenap hati dan dengan visi, berkatnya gede sekali. Karena orang begitu tidak hidup untuk menyesal nanti. Poin kelima, tak usah menyesal nanti. Buat apa kita melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu yang kita tahu nanti akan kita sesali? Yang bayar harga ya kita akhirnya. Tuhan ajari kita untuk bisa damai sejahtera masa kini supaya ke depan itu kita nabur pengharapan. Jadi kita bisa memilih nih, biji dan benih apa. Pastikan bibit unggul yang Anda tanam untuk masa depanmu dan keluargamu. Katakan pada dirimu sendiri dalam hati, aku tidak akan menyesal nanti. Jadi aku tetap akan menabur yang benar. Amin. Dan kalau Tuhan berkata sesuatu itu sudahlah, tinggalkan. Berarti Tuhan ada sesuatu yang baru disediakan bagimu yang mata tidak pernah lihat, telinga tidak pernah dengar, dan juga belum pernah muncul di pikiran kita, bahkan belum berani kita doakan. Itu Tuhan sudah sediakan. Oleh karena itu, belajar katakan pada dirimu sendiri dan orang lain, ya sudahlah, maka badai pun akan berlalu. Amin.